Ya, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita bersyukur sampai malam hari ini. Kita masih boleh merasakan bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan baik, Tuhan yang mengendalikan setiap hal dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengatakan bahwa kita boleh ada sampai hari ini semua berkat kemurahan dan kasih Tuhan. Malam hari ini saya akan menjawab, saya akan membahas salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, bukan saja oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya keberadaan Tuhan karena tidak bisa menerima tentang topik ini, tapi juga ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh ribuan anak-anak Tuhan. Ditanyakan oleh begitu banyak orang percaya, yaitu jika Allah itu baik, mengapa ada penderitaan? Karena biasa kita mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu yang mengatur segala sesuatu yang baik dalam hidup ini. Tapi kalau memang Tuhan itu betul-betul baik, kenapa sampai hari ini kita masih melihat adanya penderitaan? Kita masih melihat adanya kejahatan yang merajalela di mana-mana. Dan seringkali pertanyaan yang muncul adalah, di mana Tuhan ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi? Di mana Tuhan ketika pergumulan-pergumulan itu menimpa dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Di mana Tuhan ketika saya terpuruk? Di mana Tuhan ketika saya berada dalam titik-titik terendah dalam hidup? Di mana Tuhan ketika saya memiliki begitu banyak permasalahan-permasalahan yang tidak kunjung habis-habisnya, tidak kunjung selesai dalam kehidupan ini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba bayangkan ada seorang ibu yang berdiri di pinggir jalan. Kemudian suara ambulans yang berbunyi, lampu ambulans yang berkedip. Kenapa? Oh, ternyata anaknya baru saja mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan, ya. Dan anak itu ada dalam keadaan meninggal dunia. Bagaimana perasaan sang ibu itu? Ya, pasti hancur. Di situ tidak ada musik, tidak ada suara penghiburan, hanya satu kalimat yang keluar dari mulut ibu ini. Tuhan, kenapa? Pertanyaan itu, saudara-saudara, tidak butuh mikrofon, tidak butuh panggung, karena hampir semua dari kita pernah menanyakan hal yang sama. Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Sehingga malam hari ini, saya tidak ingin menjawab dengan klise, tapi saya juga tidak ingin mengatakan bahwa semua akan indah pada waktunya. Ya, walaupun memang itu firman Tuhan, tapi kita akan masuk ke pertanyaan itu secara lebih dalam. Ya, supaya kita boleh melihat kenapa sampai penderitaan tetap ada walaupun Allah itu baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama yang perlu kita lihat adalah realita yang tidak bisa dihindari. Orang perlu jujur, dunia ini tidak terasa seperti tempat yang dikendalikan oleh Allah yang baik. Karena ada kanker, ada pengkhianatan, ada kecelakaan, ada doa yang tidak dijawab, ada hal-hal yang tidak baik. Lalu orang boleh ada pada titik di mana, dan orang mulai berpikir, kalau Tuhan itu betul-betul baik, apakah dia benar-benar peduli dengan kehidupan di dunia ini? Apakah dia peduli dengan hidup saya, dengan diri saya, dengan keberadaan daripada anak-anak Tuhan, dengan keberadaan orang-orang percaya? Bahkan teman-teman, kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur, ada teriakan seperti, berapa lama lagi Tuhan? Ada teriakan-teriakan pengeluhan, ada teriakan-teriakan meminta tolong. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Ayub, ya, Ayub itu dikatakan bahwa dia adalah orang benar. Kita melihat seorang Ayub, dia kehilangan segalanya tanpa penjelasan. Ya, tidak ada yang menjelaskan ke Ayub kenapa Ayub boleh mengalami semua penderitaan-penderitaan itu. Jadi kalau hari ini saudara-saudara sementara mengalami titik terendah dalam hidup, sementara mengalami yang namanya penderitaan, dan membuat orang merasa kecewa kepada Tuhan, orang merasa marah kepada Tuhan, saudara tidak sendirian. Kan ada begitu banyak orang yang merasakan hal yang sama. Sekarang mari kita melihat baik-baik teman-teman dalam iman Kristen, khususnya dalam perspektif teologi reform. Orang tidak percaya
bahwa dunia ini lagi baik-baik saja. Dunia ini adalah dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Jadi seperti kaca yang jatuh dan pecah, orang masih bisa melihat bayangan di kaca yang sudah pecah itu, tapi di situ sudah retak. Sehingga kalau orang berbicara tentang dosa, dosa itu bukan hanya berbicara tentang perbuatan salah, tapi dosa itu adalah kondisi, adalah apa yang orang lihat sekarang, itu adalah akibat daripada dosa. Itu sebabnya manusia bisa kejam, alam itu bisa menghancurkan, atau bahkan hidup ini terasa tidak adil. So itu karena dosa. Jadi masalahnya bukan karena Tuhan kita ini gagal mengatur dunia, masalahnya adalah dunia ini sudah memberontak terhadap Sang Pencipta. Jadi semua ciptaan itu memberontak terhadap Sang Pencipta, sehingga tidak heran kenapa kejahatan itu masih merajalela sampai hari ini. Sehingga teman-teman, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat teman-teman, saudara-saudara, merasa agak tidak nyaman, yaitu tidak ada penderitaan yang di luar dari kendali Tuhan. Tidak ada penderitaan yang terjadi di luar daripada kedaulatan daripada Tuhan. Tokoh seperti John Calvin, dia tegas di sini. Artinya apa ketika orang mengatakan bahwa tidak ada penderitaan yang di luar kendali Tuhan? Artinya, bahkan hal yang paling menyakitkan di dalam orang hidup ini, itu tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Dan biasanya, di sini orang mulai bereaksi. Oh, ternyata kalau saya menderita hari ini karena Tuhan, apa yang saya alami hari ini, oh ternyata Tuhan tahu, dan Tuhan yang buat saya seperti ini. Jadi Tuhan yang mengatur penderitaan saya. Oh, Tuhan macam apa ini? Bukankah dia Tuhan yang baik? Kenapa dia merancangkan hal yang buruk? Kenapa dia merancangkan hal yang jahat dalam hidup saya? Tapi teman-teman, saya ingin mengatakan ini dengan pelan-pelan kepada saudara-saudara semua. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti Tuhan itu adalah pribadi yang buruk. Tapi mau mengatakan begini, bahwa Tuhan itu tidak pernah kehilangan kendali. Karena kalau ada hal di dalam kehidupan ini, ada satu titik di kehidupan ini yang tidak ada dalam kendali Tuhan, yang tidak ada dalam kedaulatan Tuhan, maka setiap hal yang terjadi dalam dunia ini kehilangan makna. Apa maknanya? Sehingga orang manusia dia akan mencari makna itu sendiri. Orang akan tentukan makna-makna dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Ya, kalau Tuhan tidak punya kendali, jadi tidak ada makna apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara hari ini. Kalau Tuhan tidak berdaulat atas penderitaan-penderitaan itu, maka itu semua tidak ada makna. Justru dalam iman reform, orang secara radikal, orang percaya bahwa hal yang paling gelap pun itu ada dalam bagian dari rencana Tuhan. Sehingga di situ punya makna. Karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, segala situasi, kondisi. Tuhan yang mengendalikan, sehingga di situ punya makna. Sehingga mari kita belajar satu peristiwa yang mungkin bisa mengubah perspektif kita ketika kita memandang tentang penderitaan, yaitu tentang penyaliban Yesus. Saudara-saudara, sekarang kita sementara berada di Minggu Sengsara yang ke-6. Bentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Ya, bayangkan ini, teman-teman. Orang yang paling tidak bersalah, ya, pribadi yang paling tidak bersalah, dihukum seperti penjahat. Dia dipukul, dia dihina, dia diludahi, dia disesah, dia dipakaikan mahkota duri, dia dicambuk, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, pribadi ini, siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Dia mengucapkan satu kalimat yang begitu agung, yaitu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang sementara ia alami, ia memilih untuk melepaskan pengampunan. Dan mungkin dalam hidup ini, saudara-saudara, kita punya luka-luka semacam itu. Kita punya orang-orang yang sampai hari ini mungkin tidak bisa untuk kita lupakan apa yang telah dia lakukan terhadap kita. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan begitu saja. Kita tidak bisa untuk memberikan maaf kepada orang itu. Dan bisa jadi orang mengatakan bahwa sampai mati tidak akan kita semaafkan. Tidak akan kita kasih ampun mana. Sampai kita tutup di mata, untuk terakhir kali tidak akan pernah kita kasih maaf. Tetapi Tuhan mengundang kita semua. Kalau semua agama di dunia ini berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yesus itu maju selangkah dan mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya,
Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Jadi, ini bukan drama. Ini merupakan realita dalam hidup ini. Sekarang, yang jadi pertanyaan adalah, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus menderita, ketika Yesus ada dalam kondisi-kondisi secara mental, secara psikologi, secara batin, bahkan secara fisik, itu sangat-sangat menderita dan luka luar biasa. Di mana Tuhan saat itu? Di mana Bapa saat itu terjadi kepada anaknya yang tunggal, Yohanes pasal 3:16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sang Firman itu yang datang mengambil rupa manusia. Di mana Bapa pada saat itu? Jawaban mengejutkannya adalah Tuhan ada di sana. Tuhan sedang mengerjakan rencananya, sehingga dalam teologi reform orang percaya bahwa salib itu bukanlah tragedi sejarah, itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, itu bukan kecelakaan, ya, itu bukan kecelakaan sejarah, itu bukan kegagalan, tapi salib itu adalah rencana Tuhan. Tuhan yang sudah rencanakan itu, bahkan dalam perjanjian lama kalau kita melihat ada begitu banyak nubuatan-nubuatan tentang hamba yang akan menderita, yaitu Yesus, bahwa dia akan datang untuk menderita. Artinya, kalau ini terjadi pada kehidupan Yesus, yang adalah pribadi paling murni, paling tidak bercacat celah, paling tidak bersalah, dan paling tidak berdosa, yang bisa dikatakan bahwa ini merupakan penderitaan yang paling adil, yang paling tidak adil dalam sejarah, tapi justru itu menjadi keselamatan, ya, menjadi jalan keselamatan bagi dunia. Sehingga Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi kalau kepada Yesus saja, seolah-olah di situ Bapa meninggalkan dia, tapi ternyata Tuhan hadir paling dekat di saat seperti itu. Sehingga saya ingin mengatakan kepada kita semua, yang hari ini sementara mengalami patah hati, mengalami kegagalan di dalam hidup, mungkin ekonomi lagi tidak baik-baik saja, keluarga yang serasa berantakan, hal-hal yang sulit sekali untuk kita lewati dalam hidup ini. Sekarang mari kita tarik peristiwa penderitaan yang dialami oleh Yesus tadi ke dalam hidup kita. Kalau Allah bisa memakai salib, penderitaan terburuk, untuk menjadi kebaikan terbesar, kebahagiaan terbesar, sukacita terbesar, maka siapa kita untuk bertanya, Tuhan, tidak mungkin punya tujuan dalam penderitaan saya. Apakah di dalam penderitaan saya Tuhan tidak punya tujuan? Kita mungkin, saudara-saudara, tidak mengerti hari ini. Kita tidak langsung bisa mengerti sekarang apa yang sementara terjadi dan teralami dalam kehidupan saya. Tapi iman Kristen tidak berkata semua akan masuk akal sekarang. Ya, jadi ada hal-hal yang memang hari ini tidak bisa orang mengerti kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya. Dan itu yang dialami dan ditanyakan oleh banyak orang percaya. Ya, ketika misalnya ada yang menunggu selama bertahun-tahun untuk punya anak, kemudian ketika ia mengandung dan terjadi keguguran. Padahal ini anak yang ditunggu-tunggu. Kemudian akan ada semacam pertanyaan, kenapa? Kenapa Tuhan hadirkan janin ini? Kenapa Tuhan buat saya mengandung kalau pada akhirnya saya akan keguguran? Ya. Atau misalnya ada peristiwa-peristiwa semacam kecelakaan yang tragis. Kita mungkin bertanya, apa maksud Tuhan membuat kecelakaan semacam itu? Atau misalnya ada pembunuhan, atau ada pemerkosaan, atau ada kejahatan-kejahatan lainnya. Kita pasti bertanya-tanya, kenapa semua itu? Dan semua itu, saudara-saudara, tidak harus masuk akal sekarang. Karena iman Kristen itu berkata bahwa ada pribadi yang memegang dan mengendalikan semua itu. Jadi, kalau saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini kita sementara menderita. Kita sementara ada di titik-titik terendah dalam hidup. Allah yang kamu sembah, kita hanya perlu ingat ini. Allah yang kamu sembah bukanlah Allah yang jauh dari rasa sakit. Ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, itu Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa yang datang? Untuk menderita dan mati kita semua. Sehingga kita yang sebenarnya ini tidak layak di hadapan Tuhan, kita dilayakkan. Sehingga ada banyak orang yang bertanya, apakah saya layak untuk ada di atas mimbar kemudian berkhotbah? Apakah saya layak menjadi orang yang menyanyikan lagu puji-pujian di depan jemaat?
Apakah saya layak menjadi pelayan khusus, layak untuk jadi pendeta, jadi penatua, jadi diaken? Apakah saya layak untuk tetap hadir dalam persekutuan-persekutuan beribadah? Sehingga kan ada banyak orang yang beralasan, kita sudah mau datang gereja kok. Kenapa sudah mau datang gereja? Karena kita rasa nggak layak. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, siapa di antara kita yang layak? Siapa yang layak di antara kita? Nggak ada. Nggak ada yang layak di antara kita. Tapi kan di situ titik letak teologinya adalah kita semua ini dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga waktu Pilatus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, setiap hari raya Paskah aku akan membebaskan seorang bayi kamu. Di situ ada Barabas, yang arti namanya adalah anak bapa. Di situ terjadi pertukaran yang tidak adil. Yesus yang tidak bersalah dihukum, Barabas yang bersalah itu dilepas bebaskan. Dia yang paling berdosa, dia yang paling bersalah. Sehingga kalau ada satu orang di dunia yang mengatakan bahwa Yesus menggantikan saya untuk mati, yang pribadi pertama yang harus mengatakan itu adalah Barabas. Dan kita semua, orang-orang Kristen hari ini, kita semua adalah Barabas selanjutnya. Karena Yesus melakukan semacam pergantian. Jadi Yesus yang tidak bersalah dihukum. Kita yang bersalah ini dibebas lepaskan. Sehingga dalam Kristen, kita ini menjadi anak-anak Allah. Diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sehingga, sekali lagi ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita hanya perlu mengingat Allah yang kita sembah hari ini bukanlah Allah yang jauh dari rasa sakit. Dia adalah Allah yang pernah berdarah dalam keadaannya sebagai manusia, dan jika dia tidak meninggalkan salib, maka dia juga tidak meninggalkan kita semua. Sekali lagi, kalau dia tidak meninggalkan salib, maka dia juga tidak meninggalkan kita semua. Sehingga pertanyaannya saat ini adalah bukan kenapa saya menderita, tapi apakah saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik bahkan ketika hidup terasa tidak baik. Ini yang harus jadi pergumulan dalam hidup kita. Apakah kita hanya mau menerima hal-hal yang baik dari Tuhan? Apakah ketika perjalanan hidup itu terasa mulus, ya, tidak ada duri, tidak ada hal-hal yang menghalangi kehidupan kita, sehingga kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan? Tapi tuh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita disuruh untuk mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal berarti mencakup hal baik dan mencakup juga hal buruk. Dan kita perlu meniru Ayub dalam hal ini. Ketika istri Ayub melihat bagaimana penderitaan Ayub, istri Ayub itu mengatakan bahwa masih bertekunkah engkau dengan Allahmu? Kutukkanlah dia. Tapi Ayub menjawab, engkau perempuan bodoh. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, sehingga kita perlu menerima hal yang baik, hal yang buruk, dan kita melihat bahwa pertanyaan bukan kenapa saya menderita, ya, tapi apakah saya percaya bahwa Tuhan tetap baik, bahkan ketika hidup terasa tidak baik. Jadi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah berpegang kepada Tuhan, tetap percaya, ya, Tuhan itu hanya sejauh doa, tetap bertekun dalam doa, tetap dekat-dekat dengan Tuhan, tetap rajin baca firman Tuhan, karena di situ yang akan meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahkan ketika kita berada di titik terendah dalam hidup. Kita perlu meyakini bahwa Allah kita itu adalah gembala yang baik. Sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan sekali-kali dia tidak akan pernah membiarkan kita, apapun situasi dan kondisi yang sementara kita hadapi dan alami hari ini. Sehingga, ya, apapun pergumulan terbesar kalian hari ini, percaya bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Hanya saja kita yang tidak menyadari semua itu. Ya, mungkin hanya ini saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Sebenarnya kalau saudara-saudara ada pertanyaan, boleh langsung diajukan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan mengenai topik di malam hari ini tentang penderitaan, ya, saya akan menunggu beberapa waktu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya akan berusaha untuk menjawab. Tapi kalau tidak, saya akan mengakhiri sesi live Facebook saya di malam hari ini. Silakan saudara-saudara kalau ada pertanyaan untuk pembahasan di malam hari ini tentang jika Allah baik, mengapa ada penderitaan. Kalau sudah tidak ada, saya akan akhiri ya saudara-saudara sesi live saya di malam hari ini. Karena itu Yesus memberkati kita semua.